Selamat pagi, anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Murid, selamat pagi, Bu atau Pak. Kami baik. Guru, baik. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu atau Bapak ingin bertanya terlebih dahulu. Menurut kalian, apa yang dimaksud dengan kurikulum? Murid 1, kurikulum adalah rencana pembelajaran yang digunakan di sekolah. Guru, bagus sekali. Kurikulum memang berisi rencana mengenai tujuan, materi, metode, dan penilaian dalam pembelajaran. Nah, agar kurikulum dapat berjalan dengan baik, diperlukan yang namanya manajemen kurikulum dan pembelajaran. Murid 2, apa yang dimaksud dengan manajemen kurikulum dan pembelajaran? Bu atau Pak, Guru, manajemen kurikulum dan pembelajaran adalah proses merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif dan terarah. Guru, hari ini kita akan mempelajari bagaimana kurikulum dikelola di sekolah dan bagaimana guru merancang pembelajaran yang baik untuk siswa. Murid, baik, Bu atau Pak? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen peserta didik dan sarana prasarana sekolah. Pengertian manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik adalah proses pengelolaan siswa sejak masuk sekolah sampai lulus, agar kegiatan belajar mengajar secara efektif dan terarah. Manajemen ini mencakup: pertama, penerimaan siswa baru, yang kedua, pembinaan siswa, dan yang terakhir ada pengembangan potensi siswa. Tujuan manajemen peserta didik. Yang pertama, mengatur kegiatan siswa di sekolah. Yang kedua, mengembangkan potensi, minat, dan bakat siswa. Yang ketiga, membantu kelancaran proses pembelajaran. Dan yang terakhir, membentuk disiplin dan karakter siswa. Ruang lingkup manajemen peserta didik, yaitu ada penerimaan peserta didik baru, pengelompokan siswa, pembina dan bimbingan siswa, kegiatan ekstrakurikuler, dan penilaian dan evaluasi siswa. Pengertian sarana dan prasarana. Sarana adalah alat yang digunakan langsung dalam proses pembelajaran. Contohnya, buku, papan tulis, komputer, alat peraga, dan alat peraga. Prasarana adalah fasilitas pendukung proses pendidikan. Contohnya, gedung sekolah, ruang kelas, perpustakaan, dan lapangan olahraga. Tujuan manajemen sarana dan prasarana. Tujuannya adalah mendukung proses pembelajaran, menjaga fasilitas sekolah agar tetap baik, menggunakan fasilitas secara efektif dan efisien, dan meningkatkan kualitas pendidikan. Kegiatan manajemen sarana dan prasarana. Yang pertama, perancangan kebutuhan fasilitas sekolah. Yang kedua, pengadaan sarana dan prasarana. Yang ketiga, penggunaan fasilitas secara efektif. Yang keempat, pemeliharaan fasilitas. Dan yang kelima, penghapusan barang yang rusak. Peran sekolah dalam pengelolaan. Peran yang pertama adalah mengelola peserta didik dengan baik, menyediakan fasilitas belajar yang memadai, dan menjaga sarana prasarana agar tetap layak digunakan. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah manajemen peserta didik dan sarana prasarana sangat penting dalam pendidikan karena untuk mengatur kegiatan siswa secara terarah, mendukung proses belajar mengajar, menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai, dan meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah.